Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan pajak hanya untuk berkoordinasi dan pengumpulan informasi, bukan untuk memeriksa atau mengejar wajib pajak. Penjelasan ini disampaikan menyusul munculnya polemik terkait surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE8 PJ 2026 yang mencantumkan pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini bukan hal baru. Ketentuan serupa sudah berlaku sejak tahun 2020 dan hanya merupakan bentuk koordinasi pertukaran informasi di lapangan, bukan pelibatan aparat dalam penegakan atau pemeriksaan pajak. Yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban. Koordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Sementara itu, Saudara, Ketua DPR Puan Maharani merespons langkah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang bakal melibatkan prajurit TNI dalam mengawasi kepatuhan pajak masyarakat. Puan mengungkapkan kekhawatiran hal ini akan malah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Puan mengingatkan agar pelibatan TNI dalam mengawasi pajak jangan malah membuat kepercayaan publik justru menurun. Menurut Puan, DPR melalui komisi terkait akan mendalami langkah pelibatan ini. Menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu, supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Sedangkan Saudara, Ketua Komisi 11 DPR menyebut pelibatan TNI dalam pengawasan pajak harus dipikirkan lebih hati-hati. Ia menegaskan tugas-tugas administrasi pajak membutuhkan keahlian khusus yang berbeda dengan tugas anggota TNI. Jangan sampai kepercayaan publik justru menurun. Pajak itu mempunyai tugas yang sangat spesifik dan keterlibatan pihak. Menurut saya keterlibatan pihak non-struktural di luar pajak itu harus hati-hati kita gunakan. Karena ini menyangkut masalah persepsi masyarakat. Kita yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Babinsa TNI, Babinsa Polri, Babin Kamtibmas itu mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Mereka selama ini bergerak di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas-tugas yang sifatnya administrasi menyampaikan SPT itu adalah tugas tersendiri. Saudara, pelibatan TNI Polri dalam pengawasan wajib pajak jadi polemik meski menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perannya hanya untuk koordinasi dan pengumpulan informasi. Di sisi lain, dari Kementerian Keuangan penerimaan pajak pada semester 1 tahun ini belum mencapai 50% dari target. Lalu seberapa darurat upaya pelibatan TNI Polri perlu dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara? Kita berbincang dengan Telisa Aulia Valianti, ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Sehat semuanya. Prof, ini kan informasi terbaru DJP libatkan TNI Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk koordinasi dan pengumpulan informasi, itu yang disampaikan. Menurut Anda, seberapa tinggi urgensinya? Ya,
Jadi mungkin kita perlu melihat dulu ya akar dan kemudian bagaimana solusi seperti itu. Jadi dari kedua sisi ya, kalau saya memandang dari sudut pandang DJP sebagai otoritas pajaknya, sama dari sudut pandang masyarakat seperti itu, dan dari sudut pandang kebijakan publik. Nah ini kita lihat dari tiga sudut pandang. Nah sebetulnya kan kita memang urgent untuk menaikkan dari tax ratio kan, karena memang kondisi kita, ruang fiskal kita yang terbatas, intinya kan kita ingin menaikkan tax ratio. Nah, apa upaya-upaya untuk tax ratio? Nah, pasti kita pertama memperbaiki tax administration, administrasi pajak diperbaiki, administrasi pajak diperbaiki itu dengan memperbaiki informasi. Nah, memperbaiki informasi itu sebetulnya sudah dilakukan dengan digitalisasi, yaitu Cortex. Ya kan? Sebenarnya dengan Cortex kemarin pendapatan pajak kita sudah cukup jauh meningkat, jauh sekali itu mengalami peningkatan. Jadi dengan adanya digitalisasi perpajakan itu sangat signifikan sebetulnya kepada peningkatan penerimaan perpajakan. Tapi mungkin itu dirasakan masih kurang, sehingga butuh informasi yang lain. Kalau kita lihat di press release, saya pelajari press release yang disampaikan oleh DJP secara tertulis. Dalam press release ini disampaikan bahwa membangun koordinasi kewilayahan dan informasi sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Nah, yang mungkin perlu kita sadari ini data apa ya? Maksudnya dengan Babin Kamtibmas ini memang mereka pendamping masyarakat, mereka yang tahu wilayahnya, misalkan orang ini berwilayah di mana, di RT mana, RW mana, itu Babinsa kan memang biasanya melakukan pendampingan ya untuk keamanan, tapi dalam konteks keamanan seperti itu. Nah, apakah informasi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh DJP kepada Babinsa atau Babin Kamtibmas ini, kayak gitu loh. Jadi itu yang kemudian akhirnya menimbulkan persepsi bahwa kepatuhan pajak ini diterjemahkan secara represif gitu ya. Artinya Prof. secara lebih pendekatan militer. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Prof, jadi perlu diperjelas dulu apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi artinya menurut Anda peran TNI Polri ini masih bisa diterima kalau hanya sebatas mendukung koordinasi atau pemetaan sosial? Iya, sekedar informasi saja ya. Jadi tadi tidak melakukan penagihan yang nanti khawatir masyarakat itu menjadi ketakutan dan sebagainya kan. Jadi lebih kepada informasi ketika ini. Karena kan gini ya, kadang-kadang memang sebetulnya Babinsa ini cukup dekat dengan biasanya RT RW ya. Biasanya mereka cukup dalam konteks keamanan koordinasi kan mereka koordinasi dengan RT dan RW. Jadi mungkin untuk melakukan semacam intelligence pajak juga gitu kan, ketika terutama di wilayah-wilayah yang mungkin sulit untuk dijangkau seperti itu, dan atau sangat costly apabila petugas pajak datang sendiri, mungkin seperti itu ya. Tapi kan setiap kantor cabang pajak itu, kantor wilayah kanwil pajak tuh biasanya punya info-info. Nah itu mungkin itu ya, tapi seberapa urgent itu juga, itu yang kami pertanyakan juga. Artinya bahwa apakah dengan digitalisasi itu tidak cukup seperti itu dengan data kependudukan, dan kemudian kenapa koordinasinya tidak dengan RT RW seperti itu dibandingkan dengan Babin Kamtibmas? Karena kan gini, kalau dengan instrumen-instrumen sipil, kelurahan, kecamatan itu lebih sifatnya administratif, sehingga karena kan lurah dan camat yang lebih tahu tuh penduduknya seperti apa. Nah sekarang kalau dalam konteks nanti dia sudah masuk kepada ranah pidana, misalkan ada penunggakan pajak dan lain sebagainya, disitulah aparat penegak hukum datang terlibat, dan aparat penegak hukumnya apakah tepat TNI, karena sebetulnya ada peran Polri juga. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang perlu diurai dulu apa sih sebenarnya kebutuhan informasi semacam apa, apakah tidak cukup dengan aparat sipil yang sudah ada seperti kelurahan atau kecamatan. Tapi apapun alasannya, tentunya ini yang kita lihat ataupun bisa diasumsikan adalah upaya pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara begitu. Kalau kita lihat terkait dengan pelibatan TNI dan Polri ini, menurut Anda seberapa besar sih langkah ini akan memperluas basis pajak dan juga penerimaan negara? Kita lihat dari data ini, Prof, terkait dengan penerimaan pajak hingga 30 Juni 2026, ini tumbuh 24,6%, memang ini sebesar 1.035,7 triliun rupiah begitu. Dan jumlah ini setara 43,9% dari target begitu. Apakah ini artinya kan memang belum 50% begitu selama semester 1. Apakah ini Anda melihatnya ini dalam bentuk kejar target, Prof? Iya, bisa jadi itu efektif koordinasi yang dilakukan tuh harapannya kan bisa mencapai target dengan lebih baik ya. Jadi cuma sekali lagi
kita kan perlu belajar dari negara lain juga ya, best practice-nya. Jadi di OECD itu biasanya di negara-negara maju yang pajaknya sudah baik, itu memang ada upaya-upaya yang dilakukan. Mereka biasanya dengan digitalisasi, terus peningkatan kapasitas dari aparat pajak sendiri. Mungkin mereka kekurangan SDM untuk penagihan dan sebagainya, untuk mencari informasi dan sebagainya, itu penambahan SDM pajaknya itu sendiri. Jadi kalau di dalam best practices biasanya seperti itu, jarang dengan keterlibatan militer. Ya, kalau yang saya baca dari berbagai negara. Nah, itu tadi sekali lagi juga negara lain juga melakukan informasi itu melalui organisasi birokrasi sipil yang biasanya terkait seperti tadi Dukcapil, kemudian dengan kelurahan dan kecamatan, terus dari kanwil perpajakannya sendiri dioptimumkan karena kanwil pajak sendiri ini kapasitasnya masih keterbatasan SDM juga. Nah, itu kan memanfaatkan kanwil pajak yang lebih ke lapangan gitu, untuk turun lapangan, lebih mengidentifikasi seperti itu. Jadi, mungkin ini bisa berdampak, tetapi khawatirnya gini, karena gini, prinsip pajak itu nggak satu kepatuhan ya, dan kedua tapi ada kepatuhan yang sifatnya sukarela dan kesadaran. Kesadaran itu akan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan kepatuhan yang sifatnya militeristik ya, atau kepatuhan yang berbasis keamanan kan. Ini kan kepatuhan yang dengan cara seperti ini kalau misalkan aparat dilibatkan, itu kan kesannya kepatuhan yang berbasis kepada keamanan, bukan kepatuhan sukarela. Padahal secara teori ataupun empiris, itu banyak riset yang menunjukkan bahwa kepatuhan secara sukarela, kalau masyarakat sadar bahwa oke, saya mendapatkan benefit nih sebagai warga negara, saya mendapatkan BPJS, saya mendapatkan bansos, saya mendapatkan berbagai fasilitas, saya fasilitas publik bagus gitu kan, itu dia akan sadar untuk membayar pajak. Oh, aparat pajaknya bersih, aparat negara bersih, dia percaya, wah saya akan terlibat dalam pembangunan. Nah, itu jauh akan lebih efektif dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat represif gitu. Nah, itu yang karena gini, pelibatan ini dianggap ada represivitas, walaupun di dalam press release tidak ke situ, hanya ke informasi. Tapi kan masyarakat punya persepsi sendiri. Masa sih pelibatan ini hanya sekedar informasi? Karena kalau informasi, kenapa nggak Kementerian Komunikasi dan Informasi, atau kenapa nggak Dinas Informasi, atau nggak kelurahan dan kecamatan, misalkan kalau sekedar informasi seperti itu. Jadi kesannya pelibatan TNI ini akan kepada penegakan hukum atau kepada sifatnya kepatuhan yang cenderung berbasis keamanan seperti itu. Terkait dengan kepatuhan ini akan lebih efektif bila memang lebih ke kesadaran dibandingkan tindakan-tindakan di luar tersebut, begitu ya, Prof ya. Kemudian berbicara soal pendekatan begitu, sebetulnya kalau kita melihat pendekatan ini tentunya ada risikonya. Apa risikonya jika tidak dilakukan dengan hati-hati, Prof? Namun kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saya pilih Le Mineral.